Bayu akan ajarkan ya tentang hubungan antara pecahan, persen, desimal, yang mana ketiganya ini sama-sama memiliki nilai yang sama tapi dalam bentuk yang berbeda-beda. Oke, langsung saja ya. Di soal pertama ini ada pecahan dan desimal ya dirubah ke persen. Nah, kakak akan contohkan yang nomor satu dulu, yang bagian A. Di situ ada 1/2 ya. 1/2 ini kan masih dalam bentuk pecahan adik-adik. Kita rubah dulu dalam bentuk desimal. Nah, ini kan pecahan ya. Kita rubah dalam bentuk desimalnya dulu. Berarti 1/2 kan nggak bisa. Kita rubah ke dalam bentuk per 10. Jadi 10 tambahin 0 di sini ya, koma 10 dibagi 2 kan hasilnya 5. 5 kali 2 10. Nah, 0. Nah, kita sudah dapat nih 0,5. Nah, kalau sudah dalam bentuk desimal, kita rubah lagi ke dalam bentuk persen ya, ke dalam bentuk persen. Nah, kemudian kayak mana kak caranya? Caranya gampang ya. Persen ini adalah bentuk per 100 ya. Persen ini bentuk ya per 100. Jadi adik-adik, kita bisa kalikan 0,5 yang dalam bentuk desimal ini kalikan ke 100. Nah, contohkan ya. 0,5 ya dikalikan 100. 0 kali 5 kan 0 ya. Ini 0. 0 kali 5 0 lagi. 0 0 ya. 1 kali 5 kan 1 kali 5 itu 5 ya. 1 kali 6 0. Tinggal ditambahkan adik-adik 0,050. Nah, di sini adik-adik ada 0 ya. Di sini ini kita abaikan saja karena tidak mempengaruhi nilai. Nah, ini bisa kita tulis di sini jadi 50. Ya, persen ini kan tandanya seperti ini adik-adik. Nah, jadi 50 ini ya kalau ditambah persen tadi hasilnya jadi 50%. Jadi bentuk pecahan dan desimal 1/2 ke persen itu hasilnya sama dengan 50%. Gimana? Jelas ya adik-adik ya? Jadi kalau kita mau rubah pecahan dan desimal itu ya, kita kalikan 100 kemudian ditambahkan ya tanda persennya. Jelas ya adik-adik ya? Kalau jelas ini kakak hapus dulu ya, hapus dulu. Kemudian kakak akan contohkan yang nomor 2. Nanti yang B nanti ya, yang nomor 1 yang B. Nomor 2 itu persen ke pecahan. Ingat, persen tadi per 100 adik-adik, per 100. Jadi kalau 50% ya berarti dia bentuknya 50/100. Nah, karena yang diminta adalah bentuknya pecahan, kita sederhanakan pakai EPB. Nah, bagi adik-adik yang belum tahu cara menggunakan EPB, bisa dilihat video kakak yang sebelumnya ya, banyak di situ. Nah, kita sederhanakan 50/100 ini ya, kita sederhanakan ke bentuk yang paling sederhana. Nah, kalau paling kesederhana kita bagi dengan dirinya sendiri atau angka itu sendiri. Jadi kalau misalkan 50 ya, ini kan kalau FPB nya ya 50 itu kan diri sendiri 50 ya kan. Dan ingat, harus sama pembaginya. Jadi 100 ini nggak dibagi 100 ya,
dibagi 50 juga. Nah, hasilnya 50 bagi 51, 100 dibagi 50, 2. Kak masih bingung? Oke, kakak kasih contoh EPB-nya deh. Boleh ya. EPB faktorisasi ya, persekutuan terbesar. Jadi dia modelnya sistem bagi adik-adik. Harus dibagi habis ya. 50 dibagi 2 kan bisa ya kan, habis. Dibagi 3 nggak bisa karena sisa adik-adik. Dibagi 4 nggak bisa, sisa. Dibagi 5 bisa. Bagi 6, 7, 8, 9 nggak bisa. Bagi 10 bisa, ketemunya 5 ya. Kemudian dibagi seterusnya itu yang bisa adalah 25 ya, dan dirinya sendiri, titik. Nah kalau yang 100 itu dibagi 2 bisa, dibagi 3, 4 ya bisa, 5 dibagi 5 masih bisa ya. Kita langsung cepat aja. Dibagi 10 bisa, dibagi 20 bisa, ketemunya 5 ya, habis. Dibagi 25 bisa, ketemunya 4 ya. Kemudian dibagi 50 bisa ya, ketemunya 2 dan dirinya sendiri. Ingat FPB tadi, cari yang sama yang besar. Nah sama yang besar kan 50 nih. Oh, makanya di sini kakak pakai pembaginya untuk menyederhanakan, pakainya 50. Seperti itu adik-adik, jelas ya. Jadi ketemunya bentuk pecahan dari 50% adalah 1/2. Jadi ini jawabannya adik-adik ya, 1/2. Gimana? Jelas adik-adik? Jelas banget kak. Oke, terima kasih. Ini kakak hapus ya. Oke, sambil Kak Bayu hapus buat adik-adik, jangan lupa nanti ya di like, di share ya video ini. Dan bagi yang baru saja mengikuti channelnya Kak Bayu, mohon bantuannya di subscribe ya. Terima kasih. Oke, lanjut ke nomor 3 ya, nanti yang nanti. Nomor 3 itu persen ke desimal. Persen ke desimal. Sama ya, persen ke desimal. Ingat persen itu per 100 ya, desimal itu bentuk pecahan yang ada komanya. Jadi caranya seperti ini adik-adik ya. 50 ya, 50 per 100. Nah kita caranya pakai pembagian. Seret, 50 dibagi 100. 50 bagi 100 nggak bisa ya. Kita rubah, kita tambahkan 0 di sini. Seret. Nah, yang belum tahu ada di materi kakak Bayu sebelumnya, bisa dilihat nanti ya. Ketika kita nambahkan 0 di sini, jangan lupa ditambahkan 0 juga di sini. 0, ya. 500 dibagi 100 hasilnya 5. Seret. Ya, 5 kali 100 hasilnya 500. Diambil habis ya. Jadi bentuk 50% ke desimal adalah 0,5. Gimana? Jelas banget toh? Jelas kak. Nah semoga ilmunya Kak Bayu bermanfaat ya. Nah berhubung kamu sudah jelas, kalian sudah jelas ya, yang ini nggak perlu kakak Bayu contohkan ya. Nanti yang B ini, yang bagian B, silahkan adik-adik semua atau siapapun yang menonton bisa mencobanya di rumah. Dan boleh juga berbagi komentar nanti hasilnya di kolom komentar. Terima kasih dari kakak Bayu, semoga ilmunya bermanfaat dan see you next time. Bye bye.